Halo teman-teman investor semuanya. Jadi di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas Adaro Energy Tbk, kode sahamnya ADRO. Ini udah keluar laporan keuangan tahun 2020. Kita bakal coba bahas sekilas seperti apa kinerjanya. Nah, jadi kalau misalnya kita buka langsung nih ya laporan keuangan tahun 2020, di sini kita bisa lihat di sini dalam US dollar ya. Jadi di sini ditulis expressed in thousands of US dollar. Jadi pendapatannya si Adaro ini sebenarnya 2,5 miliar US ya, 2,5 miliar US. Itu laba brutonya itu turun juga dari tahun 2019 dari 964 miliar menjadi 576 miliar. Nah, jadi memang kinerja Adaro ya otomatis akan mengikuti harga batubara dunia. Kalau harga batubara dunia naik, dia bakal naik. Harga batubara turun, dia juga bakal ikut turun, ya kan? Nah, di sini kelihatan banget bahwa pendapatannya turun ya, lumayan signifikan. Dan kalau misalnya kita lihat dari laba tahun berjalannya, ini turun dari 435 miliar menjadi 158 miliar. 158 juta US ya, 158 juta US. Lalu kalau misalnya dari yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk itu 146 juta US. Nah, dari sini kita bisa lihat labanya turun cukup signifikan ya. Dari 404 juta menjadi 146 juta US. Lalu kalau misalnya kita mau lihat dari sisi cash flow-nya ya, dari sisi cash flow di sini 917 menjadi 736. Ini sebenarnya masih bagus karena kita lihat lagi di sini capital expenditure-nya ternyata nggak sebesar cash flow from operation-nya. Jadi dari cash flow from operation mereka masih bisa biayain untuk ekspansi dan juga untuk melakukan di sini pembayaran utang bank dan membagikan dividen. Jadi di sini kita bisa lihat dari kegiatan operasinya ternyata memang bisa menopang untuk ekspansi dan masih bisa membagikan dividen. Jadi cukup oke ya sebenarnya untuk si Adaro ini. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi neracanya, nah neracanya kita bakal coba lihat sama-sama ya. Total liabilitasnya turun dari 3,2 miliar US menjadi 2,4 miliar US. Artinya neraca dari si Adaro ini makin tahun itu makin kuat ya, dan kita bakal coba lihat trennya seperti apa di income statement terlebih dahulu ya. Di sini Adaro kalau misalnya kita lihat dari 41 triliun ini dalam rupiah ya, di sini ini menjadi 48 triliun untuk pendapatannya. Lalu untuk labanya kita bisa lihat juga dari 2,2 triliun naik terus menjadi 6 triliunan. Ya, walaupun di tahun 2020 turun cukup signifikan ya. Tadi turun sepertiga, berarti dia turun menjadi sekitar 2 triliun lagi. Nah, untuk valuasinya kita lihat dari key stats-nya ya. Dari key stats-nya market cap-nya dia 38,7 triliun. Kalau misalnya pakai laba 2 triliun artinya price to earning ratio-nya hampir 20 kali. Nah, itu udah cukup mahal sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat dari price to earning ratio. Cuman kita kalau dari batubara biasanya price to earning ratio-nya kan terlalu fluktuatif ya. Karena harga batubara naik, dia naik. Harga batubara turun, ya dia turun juga. Jadi kita bakal coba lihat dari current price to book value ratio. Nah, dari current price to book value ratio kita bakal coba tarik PBV standard deviation-nya. Di sini kita bisa lihat bahwa harga Adaro sebenarnya itu lagi di lower PE band. Dan ini sebenarnya cukup jadi kesempatan ya untuk beli Adaro di harga 0,66 atau sekitar 0,7 PBV. Lalu nanti kalau misalnya harga batu baranya stabil terus cenderung naik, harga Adaro mungkin bisa naik ke PBV 1,28 kali. Di sini kita bisa lihat dari historinya pada waktu harga batu bara naik ya 2016-2017, mereka bisa naik ke higher PBV band. Ya, di sini ada potensi kenaikan hampir 100% kalau misalnya harga batu bara itu bisa stabil naik. Oke, jadi demikian dari saya tentang Adaro. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di-subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.